Bendera Fair Play telah masuk di lapangan dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dan tentunya para pemain akan mulai menunjukkan sikap sportivitas dan menjunjung tinggi fair play di atas segala-galanya. Juga kapten kesebelasan Carlos Renato Elias berjabat tangan dengan para pemain dari Arema Malang. Inilah adalah suasana yang begitu indah dalam sepak bola yang menjunjung tinggi sportivitas. Dan inilah dia starting line up dari Arema Malang, asuhan coach Joko Getu Susilo. Line up yang bertambah solid dengan kembalinya seorang Ponario Astaman, dan kita melihat di sini pemain belakang, skema di belakang tanpa adanya seorang Alex Pulalo diisi oleh Ortisan Salosa. Dan iya, inilah sebuah formasi 4-3-1-2 di mana tampaknya 3 penyerang yang dipakai di depan, dan tentunya Pato Morales bersama Mbamba dan juga Elia Boy diharapkan bisa merusak, mencetak gol ke Sriwijaya. Dan inilah dia Sriwijaya FC, asuhan coach Rahmat Darmawan. Ya, kita tidak melihat ada nama seorang Amrizal di situ, dan kita mungkin Tony Sito diturunkan untuk mengganti posisi, dan kita lihat kembali pos 4-4-2 kesukaan seorang coach Rahmat Darmawan, dan tetap Lenglolo dan Kayamba menjadi. Semua elemen telah disiapkan oleh wasit Najamuddin, dan sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan. Inilah dia sebuah partai yang kita tunggu-tunggu, sebuah partai yang akan kita saksikan, dan kick off babak pertama. Sebuah serangan kali ini melalui Zarahan. Masih Zarahan yang menguasai bola. Satu umpan yang sangat baik tadi. Berusaha dikejar, dan kembali bagaimana Hendro Kartiko dengan begitu tenang dapat memotong bola dari Kate Kayamba Gams. Baik sekali pergerakan dari Kate Kayamba dan juga umpan dari Zarahan yang begitu cermat. Namun sayang sekali kita melihat di sini tidak ada pemain yang berdiri di tengah, dan Morales, masih Pato Morales kali ini. Langsung saja kepada Emil Mbamba, sebuah sundulan dari Emil Mbamba diamankan dengan baik oleh Carlos Renato Elias. Terjadi sebuah blunder dan hampir saja peluang emas dari Arema Malang untuk merobek gawang dari Sriwijaya FC. sayang sekali sebuah peluang yang terbuang percuma. Elia Boy sayang sekali tidak tenang menghadapi atau dengan dapatnya sebuah hadiah dari Ferry Roslin Sulu. Kita melihat ia melepas, dan sebuah Peluang tentunya bagi Arema Malang kita lihat melalui Patricio Morales dan juga Emil Mbamba yang memang terkenal memiliki tendangan yang begitu akurat dalam jarak-jarak ideal seperti ini. Siapa yang akan mengambil? Sebentar lagi akan kita saksikan. Apakah sebuah tendangan Patricio Morales, dan hampir saja kita lihat begitu tipis berada di samping kiri gawang dari Ferry Rotin Sulu. sebuah skill yang baik dalam melakukan tendangan tersebut. Kita melihat tendangan kaki kiri yang sayang sekali tidak akurat, padahal kita melihat sudah melewati pagar pemain, dan sebenarnya Ferry pun sudah tepat mengantisipasi bola tersebut, dan sebuah peringatan tentunya. Taji kembali, Ponario Astaman. Kerjasama dari kaki ke kaki diterapkan, dan kali bola kepada Emil Mbamba. Kita lihat sebuah peluang dan sebuah timing yang begitu tepat dari Ferry Rotin Sulu. Iya, satu kesempatan dan kerjasama yang sangat baik. Kita lihat bagaimana begitu sabarnya anak-anak Arema bermain dari kaki ke kaki, dan pada saat kesempatan ada celah, mereka memberikan true pass langsung ke daerah kotak penalti. Dan di sini Renda, saya melihat begitu efektifnya permainan dari anak-anak Arema yang mereka tidak memberikan kesempatan kepada pemain dari Sriwijaya, langsung memberikan cover atau pressure dengan 3 pemain lawan 1. Inilah kondisi yang kita sedikit melihat. Kembali Anaro Obiora. Umpan daerah menuju kepada Christian Lenglolo. Sebuah tendangan dan hampir saja masuk ke dalam gawang dan berhasil diamankan oleh Hendro Kartiko. Sebuah fokus yang luar biasa dari Hendro. Kita lihat bola yang meluncur deras ke gawang. Bola yang sangat baik kita lihat ditendangkan oleh Lenglolo yang akhirnya Christian Warubai. Pelan saja dia. Berusaha meliak-liuk sebuah skill yang kita lihat. Dan peluang tentunya dari Sriwijaya FC. Masih bisa diamankan oleh Bruno Kasbir. Bagaimana kedua tim memang menunjukkan kelasnya sebagai tim yang pantas beredar di 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007. Ya. Sungguh menakjubkan memang melihat improvisasi permainan dari pemain-pemain Sriwijaya FC, dan kita melihat kali ini mereka menyerang dari segala arah, dan suatu peluang yang hampir saja terjadi gol, dan ya sebuah clash tentunya
Kita lihat bersiap-siap Patricio Morales, Ponario Astaman dijaga oleh Tony Sucipto. Patricio Morales, sebuah peluang tentunya. Hampir saja sebuah bola melengkung membuat scrimmage dalam kotak penalti, tapi gagal dimanfaatkan oleh Fernando Stanari. Sebuah peluang yang harusnya menjadi gol. Kita melihat baik sekali visi dari Pato yang melihat pergerakan dari Fernando, dan Mbamba tampaknya yang hampir saja mencuri gol di saat itu. Dan berlaga di Stadion Brawijaya Kediri. Sebuah tendangan yang cukup keras dan sebuah penyelamatan dan juga saat gemilang dari Hendro Kartiko. Iya, luar biasa Rendra. Bagaimana kita lihat begitu jauhnya jarak dari free kick yang dilakukan oleh Carlos Renato Elias. Dan kita lihat tendangannya sangat-sangat keras. Dan kita lihat arah yang begitu tepat. Namun ya masih sanggup dihalau oleh seorang Hendro Kartiko. Elias, ternyata sebuah tipuan dilakukan oleh Carlos Renato Elias. Christian Warobai, sebuah sundulan dari Carlos Renato Elias. sebuah skema set piece yang cukup baik dari Renato. Kita melihat ia menipu, melakukan umpan kepada Warobai, dan sangat mengesankan untuk melihat Renato yang akhirnya berada di kotak penalti untuk menyambut umpan dari Warobai. Namun baik sekali Hendro. Emil Mamba, sebuah tendangan mendatarnya masih bisa diamankan oleh Ferry Rotinsulu. Baru saja wasit Najamuddin Aspiran asal Balikpapan meniupkan peluitnya menandakan babak pertama. Super Big Match Arema Malang menghadapi Sriwijaya FC telah usai. Kedudukan masih sama kuat 0-0 dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Wasit Najamuddin Aspiran asal Balikpapan telah memeriksa segala kesiapannya untuk memulai kick-off babak kedua Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 dalam fase 8 besar. Pertandingan di grup A, di mana di partai sebelumnya PSMS Medan mampu menaklukkan Persiwa Medan dengan skor 2-1 dan menjadi partai ini menjadi partai hidup dan mati bagi Arema dan juga SFC. Wasit Najamuddin mempersiapkan segalanya dan kick off babak kedua dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Christian Lenglolo kali ini. Berhasil diamankan oleh Bruno Kasmir. Sebuah peluang tadi dilakukan oleh anak-anak dari SFC. Masih Tony Sucipto. Dorong bola saja kepada Wijay. Masih terjadi. Kayak Magam, sebuah tendangan. Masih berada di samping kiri dari gawang Hendro Kartiko. Apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana wasit Najamuddin debat dia oleh, ya kita lihat memang handball terjadi. Kita lihat dalam tayangan lambat kembali. Ya, mengenai tangan dari Ternari, tendangan dari Kate Kayambagam. Kali ini Carlos Renato Elias berada di depan bola. Bersiap-siap tentunya Kate Kayamba dan juga Carlos Renato. Kate Kayambagam sebuah tendangan dan masih terjadi dan sebuah gol! Anaru Obiora berhasil membuka sebuah gol di babak kedua ini dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Sriwijaya FC unggul atas Arema Malang. Ya, kita lihat bagaimana Rendra satu set piece yang dilakukan oleh Kate Kayambagam. Lakukan shooting langsung ke arah dari Hendro Kartiko. Dan kita sebenarnya Hendro mampu memblocking bola, namun begitu cepatnya Obiora masuk untuk melakukan atau menendang bola yang mental dari tangkapan Hendro Kartiko tadi. Ya, kita lihat bagaimana tayang ulang tadi. Bola Ternyata rebound. Lenglolo Rendra yang mencetak gol. Ya, kita lihat ternyata memang adalah gol ini dicetak oleh Christian Lenglolo. Bola rebound. Ya, Lenglolo yang berhasil mencetak gol. Sebuah koreksi bahwa adalah Christian Lenglolo yang berhasil mencetak gol 1-0 untuk Sriwijaya FC atas Arema Malang. Ya, satu perubahan strategi yang saya lihat di sini cukup efektif di babak kedua baru saja dimulai. Bagaimana Rahmat Darmawan lebih menginstruksikan pemainnya berani keluar melakukan penyerangan, dan kita lihat apabila dari babak awal tadi juga mereka berani melakukan Tempo permainan semakin keras dan juga tempo permainan semakin meninggi. Begitu juga dengan hawa ada di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sebuah tendangan yang begitu keras kembali terpental. Masih bisa diamankan oleh Bruno. Bruno Kasmir sudah ikut membantu penyerangan.
Sebuah bola menuju ke dalam kotak penalti kali ini. Bagaimana sebuah Emil Mamba dan peluang tentunya dari Arema Malang. Begitu taktis gaya permainan mereka. Tendangannya masih berada di atas gawang dari Roni Firmansyah. Ya, satu kesempatan sangat baik. Kita lihat bagaimana seorang Bamba melakukan sedikit trik dan ya menarik bola ke belakang. Sangat disayangkan pada saat bola. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Hendro Kartiko bersiap-siap melakukan sebuah tangkapan. Dan juga Kate Kabagams dengan kaki kirinya. Sebuah tendangan dari Kate Kabagams kali ini ke tiang jauh. Dan sebuah sundulan dan sebuah gol! Seorang pemain yang pernah memperkuat Arema Malang, Karis Julianto, membuat gol kedua bagi Sriwijaya FC untuk unggul 2-0 atas Arema Malang di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dalam Super Big Match laga 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007. Sebuah gol yang sempurna dari tendangan bebas Gams. Kita melihat memberikan umpan lambung yang begitu baik dan positioning inisiatif yang begitu baik dari Karis Yulianto, seorang pemain belakang yang sama sekali tidak diantisipasi oleh pemain belakang Arema. Dan lihatlah begitu mudah Karis menceploskan gol tersebut, kembali merobek gawang dari Arema Malang. Sungguh sebuah prosesi gol yang fantastis. Ya, satu kejutan memang kita bagaimana di sini tanpa terjaga Karis dan satu kepintaran yang dilakukan oleh Kate Kabagams dengan melakukan atau memplacing bola, memberikan umpan ke tiang jauh yang memang di situ Karis berdiri sangat-sangat bebas dan saya pikir ini ke heading juga cukup baik dan namun Ferry masih pada posisinya. Kembali kali ini sebuah tendangan dan hampir saja sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Bagaimana suhu permainan semakin meninggi. Tekanan demi tekanan dari anak-anak Arema Malang mencoba menggempur Ferry Rotinsulu Ya, di bawah misar dari Sriwijaya FC. Inilah yang dibutuhkan dari Arema. Memasuki daerah penalti Sriwijaya. Sebuah peluang dan sebuah... Apa yang terjadi kita lihat. Fernando Sanari, sebuah sundulan. Ya, kembali lagi. Bagaimana apa yang terjadi kita lihat. Inilah dia. Emil Mamba, Haris Yulianto dan juga Christian Warobai. Sebuah sundulan dari Fernando Sanari yang membentur mistar, terpantul ke bawah tanah. Dan juga Ferry Rotinsulu masih terduduk dia. Sebuah hal yang memang sangat-sangat membuat kita menarik melihat pertandingan yang begitu dramatis di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dan tayangan lambat kita saksikan. Ya, 3 kesempatan kita lihat bagaimana di 2 menit terakhir ini bagaimana Arema terus melakukan. Apa yang akan dilakukan? Carlos Renato Elias, sebuah tendangan dan masih bisa diamankan dengan baik oleh Hendro Kartiko. Sungguh luar biasa kita melihat visi dari seorang Renato Elias dalam melakukan tendangan bebas, sudut yang sempit, namun masih bisa melakukan atau melihat celah di antara tembok. Dan kembali Hendro sangat fokus pada Kate Kabagams kali ini cukup kosong dia. Masih Kate Kabagams. Kita lihat Kate Kabagams dan berikan bola kepada Anaru Obiora. Dan Anaru Obiora, sebuah tendangan yang dilakukan oleh Anaru Obiora masih berada di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, satu counter attack sangat cepat. Renda, kita lihat bagaimana dengan skill yang sangat baik Kate Kabagams melakukan capping ke tengah dan memberikan umpan kepada Obiora. Namun kita di sini bagaimana satu kali kontrol dan kita lihat tidak bisa dimanfaatkan sebaik. Balik Christian Warobai. Sebuah tendangan yang begitu keras dilakukan oleh Christian Lenglolo. Masih belum menemui sasaran. sebuah tendangan yang akrobatis, tendangan yang fantastis dari Lenglolo dan sangat fokus ya terhadap bola. Namun kotak penalti, Wijay, Kate Kabagams dan juga sebuah tendangan dari Ortizan Salosa. Sebuah placing bola masih melebar dari gawang Ferry Rotinsulu. Ya, saya pikir tadi skema dari set piece yang sangat baik yang dilakukan, namun kita lihat bagaimana di sini pada saat ya, baru saja wasit Najamuddin Aspiran asal Balikpapan meniupkan peluit yang menandakan akhir Super Big Match 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pertemuan dua tim yang ingin meraih tempat menuju semifinal di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 6 Februari 2008 telah usai, di mana kedudukan akhir adalah Sriwijaya FC unggul 2-0 atas Singoedan Arema Malang lewat 2 gol yang dicetak oleh Christian Lenglolo
dan juga Karis Yulianto.